Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Bilik Hukum Perdata. Untuk sahabat semuanya yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Sahabat channel Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan prinsip umum pembuktian. Prinsip umum pembuktian ini merupakan landasan atau pegangan bagi para hakim maupun para pihak dalam menjalankan tahapan proses pembuktian. Oleh karenanya, prinsip umum pembuktian ini harus dipatuhi dan ditaati oleh hakim maupun para pihak. Jika para pihak tidak mentaati prinsip umum pembuktian ini, maka dimungkinkan para pihak akan dikalahkan. Dan jika hakim tidak mentaati prinsip umum pembuktian ini, jika pihaknya keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, kemudian mengajukan upaya hukum, pastinya upaya hukum tersebut akan membatalkan putusan pengadilan yang memeriksa perkara ini. Terkait dengan prinsip umum pembuktian ini, saya akan membahas 4 prinsip umum pembuktian. Yang pertama yaitu adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Di dalam hukum acara perdata, pasal 163 HYR ditegaskan bahwa yang harus membuktikan adalah siapa yang menggugat, dia harus membuktikan, dan siapa yang membantah, dia pun harus membuktikan. Jadi kewajiban yang membuktikan adalah para pihak sendiri, bukan hakim. Hakim menerima bukti yang diajukan oleh para pihak pada saat pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan. Hakim perdata di sini bersifat pasif, tidak aktif. Jadi ketika sudah ada bukti yang sudah diajukan ke majelis hakim dan bukti itu memenuhi syarat, baik syarat material maupun syarat formil, kemudian bukti itu juga telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka bukti tersebut sudah dapat diterima oleh majelis hakim. Dan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak dapat melampaui batas-batas yang sudah ditentukan, karena majelis hakim pasif terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat ataupun tergugat. Jika pihak penggugat terdapat kekurangan alat bukti atau buktinya tidak relevan, maka hakim bersifat pasif. Sifat pasifnya hakim melekat pada diri hakim perdata. Apakah hakim perdata dilarang untuk mencari kebenaran material? Hanya cukup didasarkan kepada kebenaran formil, yaitu adanya alat bukti yang sah, memenuhi syarat material dan formil, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian. Dibolehkan hakim mencari kebenaran material asal berdasarkan pada alat bukti yang sah. Lain halnya dengan sistem pembuktian hukum acara pidana, bersifat stelsel negatif undang-undang, di mana sistem pembuktian hukum acara pidana mencari kebenaran harus didasarkan kepada alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat material, kemudian telah memenuhi batas minimum pembuktian. Kemudian selain itu harus didukung oleh adanya keyakinan dari hakim itu sendiri. Kalau hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran yang telah dibuktikan oleh alat bukti tersebut, maka hakim harus aktif untuk menggali terhadap bukti-bukti yang lain. Ini di dalam hukum pidana, sehingga kebenaran di dalam hukum pidana tidak dapat diragukan kebenarannya. Sedangkan di dalam kebenaran formil, dalam sistem hukum acara perdata masih dimungkinkan adanya kebohongan terhadap kebenarannya. Karena sistem pembuktian hukum acara perdata hanya didasarkan kepada kebenaran formil yang ada di dalam alat-alat bukti tersebut tanpa adanya keyakinan hakim. Hakim harus terikat dengan adanya bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam mencari dan mewujudkan kebenaran formil di dalam hukum perdata ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama, yaitu tugas dan peran hakim bersifat pasif atas bukti-bukti yang diajukan para pihak. Hakim tidak aktif ketika bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terdapat kekurangan atau misalkan tidak relevan, hakim diam. Tidak perlu aktif untuk mengarahkan bukti mana yang harus diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat. Hakim tinggal menerima saja. Karena kewajiban membuktikan adalah kewajiban pihak penggugat maupun tergugat di persidangan. Sehingga
Ketika hakim berkeyakinan bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti yang sebenarnya, maka hakim bersifat pasif, tidak perlu aktif, tidak perlu mengarahkan. Hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut, karena kebenaran di dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil yang dicukupkan dengan adanya alat bukti yang telah memenuhi batas minimum pembuktian dan telah memenuhi syarat baik formil maupun material. Karena tugas dan peran hakim bersifat pasif atas bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka hakim pula bersifat pasif terhadap permintaan para pihak. Jika para pihak tidak memintanya, hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta. Begitupun semua yang diminta itu harus dipertimbangkan oleh hakim dan juga harus dijawab oleh hakim di dalam putusan. Kemudian prinsip umum pembuktian mencari mewujudkan kebenaran formil yang kedua, yaitu bukti yang diajukan ke persidangan adalah bukti fakta, bukan bukti yang tidak relevan. Misalkan bukti fakta bahwa di dalam gugatan perceraian, alasan gugatan perceraian adalah suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Maka bukti fakta adalah hasil pemeriksaan dari dokter atau keterangan saksi-saksi yang melihat adanya tindakan kekerasan terhadap istri tersebut. Jangan sampai ketika mengajukan alat bukti, bukti-bukti tersebut tidak relevan, tidak ada kaitannya dengan apa yang dituduhkan oleh pihak istri terhadap suaminya yang telah melakukan tindakan kekerasan. Lalu bukti fakta itu adalah bukti fakta yang diajukan di persidangan. Kalau bukti fakta yang tidak diajukan di persidangan itu tidak perlu dipertimbangkan karena tidak diajukan di persidangan. Semua alat bukti itu harus diajukan di persidangan. Kalau di luar persidangan tidak perlu dipertimbangkan dan tidak perlu dihiraukan. Dan jangan sembarangan mengajukan alat bukti, tetapi bukti itu harus relevan. Kemudian bukti itu harus memenuhi batas minimum pembuktian. Bukti itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Kemudian prinsip umum mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang ketiga, ada aliran baru yang menentang bahwa pasif total menjadi aktif argumentatif untuk menangkal kebohongan. Misalkan pihak penggugat mengajukan alat bukti, dan alat bukti itu dari sisi pembuatan surat bukti baik syarat material maupun formil itu sudah sesuai, sehingga bukti tersebut dapat dikatakan bukti yang sah dan juga telah memenuhi batas minimum pembuktian. Sehingga kalau diperhitungkan bahwa bukti tersebut itu harus diterima oleh hakim, hakim tidak boleh tidak menerima alat bukti tersebut. Namun pada saat pembuatan bukti tersebut itu terjadi beberapa peristiwa, misalkan adanya penipuan, kemudian adanya paksaan, kemudian adanya rekayasa. Ini bisa saja mengakibatkan terjadinya kebohongan terhadap pembuktian perkara yang sedang ditangani oleh majelis hakim. Sehingga muncullah aliran baru ini yang menentang hakim bersifat pasif total, namun harus aktif argumentatif untuk menangkal kebohongan. Kemudian prinsip umum pembuktian yang kedua yaitu pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Kita sudah membahas terkait dengan pengakuan pada saat membahas terkait dengan jawab-menjawab, di mana di dalam jawab-menjawab itu kita sudah membahasnya terkait dengan pengakuan. Di dalam prinsip umum pembuktian bahwa pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, namun harus dengan syarat. Yang pertama, bahwa pengakuan yang dapat mengakhiri pemeriksaan perkara itu harus pengakuan tanpa syarat, di mana pengakuan tanpa syarat ini adalah pengakuan yang disampaikan secara tegas dan murni serta menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu tidak menyangkal dengan cara berdiam diri, tidak boleh ditafsirkan sebagai fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat dan tidak boleh dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat. Jadi kalau ada pihak di persidangan berdiam diri, maka berdiam diri pihak tergugat tersebut itu adalah bentuk pengakuan. Namun pengakuannya tidak boleh ditafsirkan sebagai fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat. Namun tetap dengan caranya diam diri tergugat tersebut itu merupakan pengakuan. Namun tidak boleh ditafsirkan sebagai fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat. Dan tidak boleh dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat. Kemudian
Pengakuan yang ketiga yaitu adalah menyangkal tanpa alasan yang cukup dianggap sebagai pengakuan tanpa syarat. Ya. Tadi yang kedua, berdiam diri dikategorikan sebagai pengakuan, ya, tetapi tidak boleh ditafsirkan sebagai fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat. Ya. Artinya yang kedua merupakan pengakuan tetapi tidak ditafsirkan sebagai pengakuan tanpa syarat atau sebagai pengakuan murni dan bulat. Sedangkan yang ketiga, menyangkal tanpa alasan yang cukup dianggap sebagai pengakuan tanpa syarat. Ini terbalik ya. Yang kedua, tergugat berdiam diri. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengakuan tanpa syarat. Sementara yang menyangkal tanpa alasan yang cukup dianggap sebagai pengakuan tanpa syarat ya. Ini terbalik, menyangkal tanpa alasan kategorinya sebagai pengakuan tanpa syarat. Sedangkan berdiam diri tidak boleh dikategorikan sebagai pengakuan tanpa syarat. Jadi lebih baik diam kalau begitu daripada kita menjawab tanpa alasan. Kemudian yang ketiga yaitu fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Artinya peristiwa-peristiwa hukum yang tidak perlu dibuktikan. Hukum positif tidak perlu dibuktikan. Doktrin ini bertitik tolak dari jus curia nobis yang menghendaki setiap hakim mengetahui seluruh hukum positif atau hukum objektif. Artinya, ketika para pihak menyodorkan kepada hakim bahwa tergugat telah melanggar ketentuan pasal ini, hakim tidak hanya terpaku terhadap pasal tersebut. Karena hakim dianggap tahu aturan mana yang dilanggar oleh pihak tergugat. Hakim boleh menggali aturan-aturan yang lain ya, karena aturan ini berkembang ya. Aturan ini hidup ya. Dapat saja aturan itu berubah, kan seperti itu ya. Kemudian fakta yang diketahui umum atau notoire feiten ya. Fakta yang diketahui umum ini ditentukan oleh faktor pengetahuan umum didasarkan kepada pengalaman, fakta konkret dan mudah diketahui ya. Jadi fakta yang diketahui umum ini adalah fakta yang harus diketahui oleh masyarakat umum, yaitu orang yang berpendidikan, kemudian orang beradab, dan orang yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dasar untuk menentukan fakta ini adalah fakta harus diketahui oleh umum atau tidak, ada beberapa ketentuan, yaitu ditentukan oleh pengalaman, kemudian fakta konkret, dan mudah diketahui. Misalkan ilmu pengetahuan bahwa api itu adalah panas, itu tidak perlu lagi dibuktikan. Kemudian faktor pengalaman ya, misalkan Jakarta ini kalau hujan terus menerus, hujan besar dalam 1 minggu pasti banjir. Itu adalah fakta yang diketahui oleh umum. Kemudian fakta konkret dan mudah diketahui ya, di antaranya ya terkait dengan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu matematika, itu adalah fakta konkret. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan adalah fakta yang tidak dibantah. Karena tidak semua fakta hukum atau peristiwa hukum itu harus dibuktikan. Namun yang harus dibuktikan adalah peristiwa hukum yang disengketakan atau peristiwa hukum yang dibantah oleh pihak lawan. Karena tidak dibantah berarti diakui dengan tegas, atau dibantah tetapi tanpa dasar yang jelas atau tanpa alasan. Misalkan terhadap perkara perstek ya, pihak tergugat tidak hadir di persidangan sehingga perkara tersebut diputuskan tanpa hadirnya tergugat. Jadi ketika pihak tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan pihak penggugat tidak dibantah oleh pihak tergugat, sehingga karena tidak dibantah maka gugatan tersebut dianggap diakui oleh tergugat. Kemudian yang keempat, fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan karena merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Artinya, fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan itu merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Misalkan ini terkait dengan gugatan sengketa perceraian, bahwa seorang istri menggugat suaminya bahwa rumah tangganya sering ribut dan sering cekcok, bahkan sering bertengkar secara fisik. Pihak tergugat atau suaminya membantah bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Ternyata di dalam persidangan memang terjadi pertengkaran. Ketika menjawab antara pihak penggugat dan tergugat, terjadi pertengkaran, sehingga kejadian atau peristiwa yang ada di dalam persidangan
merupakan bukti kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian prinsip umum pembuktian yang keempat adalah bukti lawan. Yang berkewajiban untuk membuktikan itu adalah pihak penggugat dan tergugat. Penggugat membuktikan atas gugatannya, sedangkan tergugat membuktikan atas bantahannya. Oleh karenanya akan kita bahas terkait penerapan bukti lawan ini. Bagaimana ketika bukti lawan ini sama kuatnya? Bagaimana ketika bukti lawan ini lebih kuat dari bukti pihak penggugat? Atau bahkan sebaliknya. Pertama adalah prinsip penerapan bukti lawan. Yang pertama, semua alat bukti tidak terkecuali akta otentik dapat disangkal dengan bukti lawan, walaupun jenis buktinya berbeda. Ini kutip di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3360 Kasasi garing SIP garing 1983, kemudian pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 314 RBG. Kemudian penjelasan pasal 24 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Akta otentik bisa dikalahkan oleh keterangan saksi atau girik. Karena akta otentik ini bukti yang sangat kuat dan sulit untuk dilumpuhkan oleh bukti lawan, namun dapat dikalahkan oleh bukti yang lain, walaupun kekuatan buktinya lebih rendah daripada kekuatan bukti akta otentik. Misalkan keterangan saksi. Kenapa bisa dikalahkan? Karena ternyata dilihatlah sejarah pembuatan akta tersebut. Ternyata ketika akta itu dibuat, pada saat transaksi jual beli misalkan, ada pemaksaan dari pihak lain. Misalkan jika bukti akta otentik ini adalah diajukan oleh pihak penggugat, kemungkinan ada penekanan terhadap pihak tergugat atas pembuatan akta otentik tersebut. Jadi ada semacam rekayasa atau semacam paksaan bagaimana akta ini bisa dikeluarkan. Kemudian akta tersebut dibongkar proses pembuatannya, akhirnya akta tersebut dapat dikalahkan oleh keterangan saksi atau girik. Jadi yang dapat mengalahkan akta otentik ini adalah peristiwa pembuatan akta otentik itu sendiri. Secara formal, material akta tersebut benar, tetapi ketika diperiksa di persidangan, proses pembuatan akta tersebut terdapat kebohongan. Sehingga disinilah peran hakim tidak terlalu pasif, namun ada aktifnya untuk menggali bagaimana bukti ini sampai dikalahkan oleh bukti lain. Jadi disinilah dibutuhkan peran hakim aktif, bukan pasif total, tetapi aktif. Tidak juga terlalu aktif, tetapi aktif untuk mencari kebenaran terkait dengan bukti yang disampaikan atas keberatan pihak lawan terhadap bukti tersebut, sehingga kebenaran bukti tersebut diungkap. Di sini aktifnya hakim didasarkan kepada alat bukti yang sah, yaitu saksi dan girik. Jadi dibolehkan hakim untuk aktif mencari kebenaran material, tetapi didasarkan kepada alat bukti yang sah. Kemudian yang kedua, bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal itu tergantung pada undang-undang. Misalkan sumpah pemutus yang disebut pasal 1929 KUH Perdata dan pasal 155 HIR. Sumpah pemutus itu sangat kuat sekali. Batas minimum pembuktiannya cukup hanya sumpah, dapat berdiri sendiri, tidak diperlukan bukti lain. Kemudian prinsip umum pembuktian di dalam bukti lawan yang kedua yaitu adalah kadar bukti lawan yang bernilai. Mutu dan kuatnya sama dengan bukti lawan. Misalkan penggugat mengajukan bukti akta otentik, tergugat juga mengajukan bukti akta otentik. Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya juga sama. Jadi di sini hakim harus betul-betul memeriksa terhadap alat bukti tersebut, baik bukti dari pihak penggugat maupun bukti dari pihak tergugat. Di sini hakim harus aktif, tetapi tidak total aktifnya. Harus aktif menggali bukti mana yang benar, karena pasti ada satu yang salah. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Jadi artinya di sini hakim tidak pasif total. Jadi hakim membutuhkan peran yang sangat penting untuk menggali bukti mana yang benar dan mana bukti yang salah. Jadi inilah terkait dengan prinsip umum pembuktian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.